Baik, selamat pagi adik-adik mahasiswa sekalian. Dalam kesempatan yang terbatas ini, saya akan memaparkan sebuah topik mengenai nilai tukar dan tekanan di pasar valuta asing. Dalam 3 dekade terakhir ini, terdapat kecenderungan mengenai meningkatnya integrasi keuangan global. Yang mana integrasi keuangan global tersebut sebenarnya memberikan peluang sekaligus tantangan baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Namun, tantangan justru menjadi semakin besar bagi negara berkembang karena dua hal. Yang pertama, kebijakan akomodatif yang diambil oleh bank sentral di negara maju itu menimbulkan ketidakstabilan di pasar keuangan negara berkembang. Yang kedua, hubungan yang semakin kuat antara harga aset dengan suku bunga global itu juga menimbulkan tantangan bagi pasar keuangan di negara berkembang. Nah, oleh karena itu kemudian menjadi penting bagi kita untuk mengidentifikasi transmisi resiko yang kemudian dapat mengganggu kestabilan di pasar negara berkembang. Nah, dalam hal ini beberapa literatur Ekonomika Moneter dan Internasional memaparkan setidaknya terdapat 5 saluran transmisi resiko dari integrasi keuangan global. Yang pertama adalah suku bunga bank sentral. Yang kedua adalah suku bunga jangka panjang. Yang ketiga adalah pinjaman internasional. Yang keempat adalah portfolio. Yang kelima adalah nilai tukar. Nah, dalam hal ini nilai tukar menjadi faktor pertama yang paling mudah bisa diobservasi secara eksplisit. Oleh karena itu kemudian menjadi penting bagi kita untuk menganalisis bagaimana tekanan yang terjadi di pasar valuta asing yang kemudian akan menentukan nilai tukar dari mata uang suatu negara. Baik, apabila kita merujuk kepada kerangka tradisional, maka definisi dari nilai tukar itu adalah harga dari satu mata uang terhadap mata uang yang lain yang kemudian diperdagangkan di pasar valuta asing. Dalam hal ini, definisi tersebut mengimplikasikan bahwa mata uang itu merupakan harga relatif dari barang domestik terhadap barang asing. Dalam hal ini, determinan nilai tukar pada jangka panjang itu akan didasarkan pada sebuah teori yang disebut sebagai teori purchasing power parity. Nah, dalam teori purchasing power parity, kita akan melihat determinan dari nilai tukar. Di sini terdapat setidaknya 6 variabel penjelas, yaitu adalah harga domestik, terus kemudian hambatan perdagangan, permintaan impor, permintaan ekspor, dan tingkat produktivitas. Dampak dari masing-masing faktor tersebut terhadap perubahan atau variasi nilai tukar itu kemudian beragam. Ada yang mempunyai asosiasi positif dan ada yang mempunyai asosiasi negatif. Sebagai contoh, tingkat produktivitas mempunyai asosiasi positif yang berarti bahwa semakin produktif kegiatan produksi di perekonomian domestik itu akan meningkatkan nilai tukar yang berarti mata uang dari negara tersebut akan mengalami apresiasi. Dalam jangka pendek, determinan dari nilai tukar itu akan berkaitan dengan aktivitas di pasar valuta asing. Nah, dalam hal ini setidaknya terdapat 5 faktor yang kemudian menjadi determinan yang mempengaruhi variasi dari keseimbangan nilai tukar pada jangka pendek. Analisis tersebut didasarkan pada analisis permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Nah, dalam hal ini ada 5 variabel. Yang pertama adalah suku bunga domestik, suku bunga asing, ekspektasi terhadap harga domestik, ekspektasi terhadap permintaan impor, dan ekspektasi terhadap permintaan ekspor. Ini adalah kerangka tradisional yang kemudian bermanfaat bagi kita untuk melihat apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dari nilai tukar. Nah, apabila kita melihat dan merefleksikan perkembangan nilai tukar yang ada di Indonesia, maka kita bisa melihat sebuah kecenderungan bahwa nilai tukar mata uang Indonesia terhadap dolar sebagai mata uang dunia itu mengalami kecenderungan depresiasi sepanjang 2000 sampai 2019.
Hal tersebut berlaku untuk nilai tukar nominal maupun nilai tukar real. Depresiasi yang relatif tinggi itu akan memberikan tekanan terhadap perekonomian domestik karena dalam era integrasi keuangan global yang memungkinkan perusahaan atau pelaku bisnis untuk bisa melakukan peminjaman ke luar negeri, depresiasi ini akan meningkatkan repayment cost atas external debt yang kemudian mereka miliki. Sehingga menjadi concern bagi para pengambil kebijakan untuk memitigasi resiko nilai tukar. Nah, apabila kita membicarakan resiko nilai tukar, maka kita bisa melihat tingkat volatilitas. Atau kemudian kita membicarakan mengenai rata-rata depresiasi yang dialami oleh nilai tukar Indonesia misalnya. Nah, apabila kita bandingkan dengan negara berkembang lainnya seperti Brazil, Cina, India, Korea, ataupun Rusia, maka kita bisa melihat bahwa nilai tukar Indonesia mengalami depresiasi relatif lebih tinggi, terutama pasca periode krisis keuangan global tahun 2009. Dalam hal ini, pada periode 2010 sampai 2019, tingkat depresiasinya mencapai 8% rata-rata per bulan. Depresiasi yang tinggi serta fluktuasi yang kemudian relatif tinggi itu akan memberikan ancaman mengenai potensi resiko krisis nilai tukar. Pada dasarnya Indonesia itu pernah mengalami fenomena ini. Pada tahun 1997 pada bulan Agustus kita mengalami krisis nilai tukar. Tingkat depresiasi yang sangat tinggi mengarah sampai 40,36% sampai 3 bulan pasca terjadinya krisis nilai tukar. Nah, krisis nilai tukar ini merujuk kepada sebuah kondisi di mana suatu negara itu mengalami serangan spekulatif yang menyebabkan nilai tukar dari mata uang negara tersebut mengalami depresiasi yang sangat tajam. Oleh karena itu kemudian kita akan merumuskan sebuah indikator yang memungkinkan kita untuk mengevaluasi dan menganalisis tekanan yang terjadi di pasar valuta asing. Nah, dalam literatur ekonomi moneter dan internasional, kita akan berkenalan dengan sebuah indeks yang disebut sebagai indeks exchange market pressure atau indeks tekanan pasar valuta asing. Yang pertama kali dirumuskan oleh Girton dan Roper pada tahun 1977. Ide dari indeks tersebut adalah untuk mengkuantifikasi tekanan yang terjadi di pasar valuta asing. Nah, adapun representasi matematis dari indeks tersebut ditunjukkan oleh persamaan sebagai berikut. Terdapat 3 komponen utama yang mempengaruhi variasi dari indeks EMP atau Exchange Market Pressure. Yang pertama adalah perubahan nilai tukar, terus kemudian ada perubahan cadangan devisa dan juga perubahan suku bunga kebijakan. Ini adalah representasi umum dari berbagai literatur mengenai EMP yang sudah di-studi dan dianalisis sejauh ini. Nah, dalam hal ini kita bisa mengklasifikasikan 3 perbedaan utama dalam penentuan bobot dari masing-masing faktor yang mempengaruhi EMP. Ini adalah teknik yang pertama, yaitu penentuan bobot yang berdasarkan pada asas presisi. Ini adalah penentuan bobot yang didasarkan pada asas equal, dan ini adalah penentuan bobot pada asas berbasis model. Jadi memang ada 3 teknik yang digunakan untuk menentukan bobot dari masing-masing faktor yang mempengaruhi EMP. Ide dari pembobotan ini adalah untuk mengisolasi adanya noise atau ketidakakuratan pada data yang dimiliki oleh data nilai tukar dan juga data cadangan devisa yang menjadi komponen utama dari EMP. Nah, kami melakukan refleksi atas pemodelan indeks EMP dengan melihat kasus Indonesia. Adapun desain penelitian yang kami lakukan adalah kami ingin mencoba merumuskan sebuah indeks EMP untuk kasus Indonesia dengan mempertimbangkan beberapa pendekatan. Ada 3 pendekatan yang kemudian kami akan coba gunakan. 2 pendekatan pertama itu berbasis model atau kita nanti akan menyebutnya sebagai indeks EMP
berbasis model, yang dalam hal ini akan terdiri dari dua jenis pemodelan yang digunakan. Yang pertama adalah model moneter, yang kedua adalah model portfolio balance atau model neraca keseimbangan portfolio. Sementara itu, pendekatan yang ketiga itu akan menggunakan sebuah pendekatan tradisional yang tanpa berbasis model, atau kita menyebutnya sebagai indeks EMP yang berbasis model independen. Penelitian ini kemudian akan menghasilkan 3 jenis indeks EMP yang kemudian akan kita komparasi tingkat keakuratannya dalam memprediksi terjadinya tekanan di pasar valuta asing. Baik, model moneter itu didasarkan pada sebuah kondisi keseimbangan di pasar uang. Jadi proses derivasi atas persamaan nilai tukar dan persamaan perubahan nilai tukar itu akan didasarkan pada kondisi keseimbangan di pasar uang. Dalam hal ini, money supply itu akan dipengaruhi oleh money supply pada periode sebelumnya, kondisi kredit pada perekonomian domestik, dan juga cadangan devisa yang dimiliki oleh bank sentral. Sementara permintaan uang itu akan dipengaruhi oleh tingkat harga domestik, tingkat income, suku bunga domestik. Dari persamaan keseimbangan di pasar uang, kemudian kita menderivasikan persamaan perubahan nilai tukar. Dari persamaan perubahan nilai tukar, kita akan melakukan perhitungan atas elastisitas dari perubahan cadangan devisa terhadap perubahan nilai tukar, dan kita akan memanfaatkan perhitungan elastisitas tersebut dalam perumusan indeks EMP. Jadi, elastisitas tersebut menjadi pembobot bagi variabel atau komponen cadangan devisa. Itu adalah ide dari pendekatan moneter yang akan kita gunakan dalam penelitian mengenai indeks EMP Indonesia. Selanjutnya, kami akan menggunakan perumusan indeks EMP berbasis model yang didasarkan pada pendekatan portfolio balance atau pendekatan neraca keseimbangan portfolio. Idenya adalah bahwa keseimbangan nilai tukar itu akan sangat berkaitan dengan perilaku dari masyarakat untuk melakukan diversifikasi aset portfolio, sehingga kemudian pemodelan ini akan didasarkan pada aktivitas diversifikasi portfolio. Dalam hal ini kita akan menggunakan persamaan balance of payment, karena balance of payment adalah sebuah neraca yang kemudian di dalamnya mencakup transaksi modal. Dalam hal ini terdapat 3 komponen. Yang pertama adalah trade balance, yang kedua adalah selisih antara income yang diperoleh oleh masyarakat domestik ketika memegang aset asing dikurangi dengan imbal hasil yang diperoleh oleh masyarakat asing ketika memegang aset domestik, dan juga selisih antara perubahan net capital inflow dengan perubahan komposisi kepemilikan asing oleh masyarakat domestik yang kemudian dinormalisasi oleh cadangan devisa bank sentral. Ini adalah model yang kemudian akan kita gunakan untuk menderivasi perubahan nilai tukar dengan didasarkan pada pendekatan neraca keseimbangan portfolio. Dari persamaan ini kita melakukan manipulasi matematis sehingga kita mendapatkan persamaan indeks exchange market pressure-nya. Intinya bahwa kemudian di sini kita akan melihat bahwa skala pembobotan untuk variabel cadangan devisa dan variabel suku bunga itu akan mengindikasikan sebuah kondisi bahwa depresiasi yang terjadi pada mata uang domestik itu akan mempengaruhi ekspektasi depresiasi di masa depan oleh masyarakat domestik, sehingga pada gilirannya akan mengakibatkan perubahan pada ekspektasi terhadap tingkat pengembalian relatif atas aset asing yang dimiliki oleh masyarakat domestik. Kemudian kami juga mempertimbangkan model independen, sebuah perumusan indeks EMP yang tanpa didasarkan pada sebuah pemodelan. Dalam hal ini, penentuan bobot itu akan lebih merujuk kepada perilaku historis dari data komponen EMP, yaitu kemudian pilihannya kita bisa menggunakan varians dari data tersebut atau standar deviasi dari data tersebut. Dalam kasus ini, kita akan menggunakan standar deviasi untuk masing-masing variabel, standar deviasi untuk perubahan cadangan devisa dan perubahan tingkat suku bunga. Jadi ini kemudian kita mengacu kepada apa yang dilakukan oleh International Monetary Fund (IMF) pada tahun 2007 menggunakan pendekatan yang non-modeling. Sehingga kemudian kita menghasilkan sebuah indeks
yang kalau kita plot kira-kira visualisasinya seperti ini. Ini adalah plot dari 3 indeks yang kami formulasikan, yang kemudian kami menghitung dengan menggunakan data empiris dari tahun 1978 sampai dengan 2017. Di sini ada 3 indeks, indeks EMP1 yang dimodelkan dari pendekatan moneter, indeks EMP2 yang dimodelkan dari teori keseimbangan neraca portfolio, dan indeks EMP3 yang dimodelkan dari pendekatan independen. Apa yang kemudian kita bisa manfaatkan dari plotting atas indeks EMP ini adalah bahwa kemudian kita bisa melakukan analisis distribusi. Analisis distribusi dari indeks EMP yang kemudian bisa memberikan gambaran kepada kita mengenai kapan terjadi tekanan yang relatif besar pada pasar valuta asing. Nah, ini adalah hasil dari identifikasi tersebut dengan menggunakan indeks EMP1, indeks EMP berbasis moneter, dan indeks EMP berbasis portfolio balance approach. Nah, di sini kita bisa mengetahui di periode-periode tertentu tekanan yang sangat besar terjadi di pasar valuta asing. Sehingga kemudian ini bisa memberikan semacam early warning bagi para pengambil kebijakan untuk mulai mengidentifikasi apa yang menjadi instrumen kebijakan yang tepat untuk mengantisipasi atau meredam gejolak tersebut. Nah, kurang lebih ini adalah salah satu output yang diberikan oleh indeks EMP. Lebih lanjut, kemudian kita juga bisa mengidentifikasi kira-kira variabel apa yang kemudian bisa kita gunakan untuk memberikan gambaran mengenai kapan guncangan atau tekanan yang berlebihan itu terjadi di pasar valuta asing. Nah, dalam hal ini kami mencoba untuk memodelkan exchange market turbulence dengan menggunakan pendekatan logit. Jadi kemudian di sini kita bisa mengidentifikasi ada beberapa variabel yang bisa menjadi indikator untuk melihat tekanan yang berlebihan pada pasar valuta asing. Sebagai contoh, misalkan di sini volatility index adalah variabel yang bisa kita gunakan untuk memberikan gambaran mengenai terjadinya tekanan pada pasar valuta asing. Selain itu, ada juga rasio cadangan devisa terhadap besaran moneter M2 dan seterusnya. Ini adalah bagaimana cara kita memanfaatkan indeks EMP untuk kemudian melakukan identifikasi atas potensi krisis nilai tukar. Sekian dari saya. Terima kasih atas atensinya. Selamat siang.